warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Engkau ya Rabb, Zat yang maha mengetahui, Zat yang menciptakan ilmu pengetahuan, Zat yang menguasai ilmu pengetahuan, Zat yang membagikan ilmu pengetahuan. Berikan kepada kami ya Rabb ilmu pengetahuan yang manfaat dunia wal akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sedemikian pengasihnya Engkau ya Rabb, sebelum kami meminta Engkau telah memberi. Kami masih di dalam perut ibu, air susu untuk makanan kami sudah Engkau siapkan, udara untuk bernafas kami sudah Engkau siapkan, air, tumbuhan, makanan sudah Engkau siapkan tanpa kami meminta, karena maha pengasih-Mu ya Rabb. Begitu juga dengan maha penyayang-Mu ya Rabb. Engkau murka ketika hamba-Mu tidak meminta. Demikian sayangnya Engkau kepada makhluk-Mu, terutama makhluk yang bernama manusia. Engkau murka jika ada manusia yang tidak meminta kepadamu. Demikian penyayang Engkau ya Rabb. Karena itu ya Allah ya Rabb, dengan kasih sayang-Mu selamatkan kami dunia wal akhirah. Ya Fattah, Ya Hadi, Ya Ghafurur Rahim. Wahai Engkau ya Rabb, Zat yang maha memberi petunjuk, Zat yang maha pengampun. Tanpa petunjuk-Mu niscaya kami sesat. Karena itu ya Rabb, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang menyelamatkan kami. Tunjuki kami dan kuatkan akidah kami. Matikan kami dalam keadaan iman Islam. Ya Rabb, kami sadar, kami akui begitu banyak dosa yang kami lakukan. Sesungguhnya Engkau menutup aib-aib kami. Seandainya Engkau buka ya Rabb, jangankan bertemu manusia, bertemu binatang pun kami malu. Banyak dosa kami lakukan. Kami sering lupa kepadamu ya Rabb. Kami sering lalai dengan perintah-Mu ya Rabb. Bahkan sebagian dari kami bersenang-senang atas maksiat yang kami perbuat. Begitu berani kami kepadamu ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa istri-istri kami ya Rabb. Ampuni dosa suami-suami kami ya Rabb. Ampuni dosa anak-anak kami ya Rabb.
Ampuni dosa saudara-saudara kami ya Rabb. Ampuni dosa tetangga-tetangga kami ya Rabb. Ampuni dosa orang-orang yang zalim kepada kami ya Rabb. Tanpa ampunanmu kepada siapa kami memohon ya Rabb. Dengan kasih sayangmu, dengan maha pengampunmu, semoga engkau ampuni dosa-dosa kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum. Segala puji bagimu ya Allah, Zat yang maha terpuji. Sesungguhnya pujian kami tidak sepadan dengan keadaanmu ya Rabb. Engkau Zat yang maha hebat, Engkau Zat yang maha suci, Engkau Zat yang tidak ada kesalahan dan kekurangan. Engkau Zat yang maha segala-galanya. Ya Rabb, kami sadar bagusnya kami, Engkau yang membaguskan. Cerdasnya kami, Engkau yang mencerdaskan. Gagahnya kami, Engkau yang membuat gagah. Cantiknya kami, Engkau yang membuat indah. Sehatnya kami, Engkau yang menyehatkan. Ya Rabb, kami sadar seluruh yang ada pada kami adalah pemberianmu ya Rabb. Karena itu ya Allah ya Rabb, jauhkan sifat sombong di hati kami, jauhkan sifat ujub di hati kami, jauhkan sifat takabur di hati kami, jauhkan sifat hasud di hati kami, jauhkan semua penyakit-penyakit hati di hati kami ya Rabb. Hidupkan hati kami ya Rabb, jangan engkau matikan. Sehatkan hati kami ya Rabb, jangan sakitkan. Terangi hati kami ya Rabb, jangan gelapkan ya Rabb. Ya Fattah ya Razzaq, ya Ghani ya Mughni, ya Hadi ya Wadud. Wahai engkau ya Allah, Zat yang maha kaya, Zat yang menciptakan kekayaan, Zat yang menguasai kekayaan, Zat yang membagikan kekayaan. Berikan kepada kami ya Rabb kekayaan lahir wa batin yang manfaat dunia wal akhirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wassalaman daiman bidawami mulkillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rasulullah, kami sampaikan salam dan salawat untukmu ya Rasulullah, untuk keluargamu ya Rasulullah, untuk para sahabatmu ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah, kami sering lupa kepadamu ya Rasulullah. Kami lebih cinta kepada yang lain dibanding cinta kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sadar betapa engkau sangat mencintai kami, tetapi kami sering lupa kepadamu ya Rasulullah. Maafkan kami ya Habibullah, maafkan kami ya Sayyidina Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan pandang kami dengan marahmu, jangan pandang kami dengan kecewamu, jangan pandang kami dengan kekecewaan dan kesedihanmu. Ya Rasulullah, kami lemah. Bimbing kami ya Rasulullah, tuntun kami ya Rasulullah, beri syafaat kami ya Rasulullah.
bibarakati hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibarakati kullu awliya, bibarakati minas salihin, bisiril al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah bibarakati hadi Muhammad, bibarakati hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita mulai, kita hadiahkan khusus suratul Fatihah untuk almarhum Kiai Mansur Sanusi. Tahun belakangan saya masih berjumpa. Tidak terasa waktu berjalan. Ketika saya hadir lagi di tempat ini, sudah tidak ada beliau. Kita akan menyusul. Cepat atau lambat, sekarang atau besok, nanti atau sekarang. Jadi jangan pernah tenang dengan kematian. Ya, jangan pernah tenang dengan kematian, karena kematian itu yang paling dekat, Bapak Ibu, yang paling dekat. Iya, saking dekat-dekatnya kita nggak pernah bisa menjawab. Nih contoh, tahun depan siapa yang yakin masih hidup? Ada, termasuk saya. Saya pendekin Bapak Ibu, bulan depan siapa yang yakin masih hidup? Gak tahu. Saya pendekin lagi, minggu depan siapa yang yakin masih hidup? Gak tahu. Saya tambah pendekin, besok siapa yang yakin masih hidup? Gak tahu. Saya pendekin lagi, pulang dari acara ini siapa yang yakin masih hidup? Berarti kematian itu jauh apa dekat? Dekat. Saking dekatnya, bubar acara ini aja kita nggak bisa yakin masih hidup atau mati. Iya. Terakhir saya bercerita sedikit. Saya punya keluarga kerabat. Malam jam 12 malam masih ngobrol. Dia pamit pulang jam 1 lewat sedikit, kurang lebih setengah 2 malam dikasih kabar. Ini masih semarga sama Habib Abdul Qadir. Beliau Habib Jawad Al-Idrus. Sama, ini kan Habib Abdul Qadir Al-Idrus. Bayangkan Bapak Ibu, jam 12 masih ngobrol, jam 12 malam, pamit. Jam 1 lewat sedikit dikasih kabar, Habib Jawad meninggal. Artinya yang tadi ngobrol 1 jam berikutnya sudah jadi mayat. Sedemikian dekat. Makanya seenggak-enggaknya, ya nggak tiap hari tapi seenggak-enggaknya seminggu sekali kayak ingat mati. Iya. Syukur-syukur bisa tiap hari. Maka hadirin kita doakan, semoga almarhum Allah muliakan. Semoga almarhum Allah ampuni dosa-dosanya. Semoga almarhum berkumpul bersama golongan kelompok pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadiniyah, khususan almarhum
Kiai Mansur Salasi. Allahumma fir'aun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, para habaib, para kiai, para alim ulama, para ustadz yang hadir malam ini. Alhamdulillah hadir di sini Habib Jamal, Habib Abdul Gadir, Habib lagi yang lain, para kiai, alim ulama yang saya tidak bisa sebutkan hadir di sini bersama saya. Dulu pernah berjumpa penerus dari Kiai Mansur almarhum Kiai Syafi'i Hidayatullah. Kita doakan hadirin, habaibnya, ulamanya, kiainya, ustadznya, ustazahnya, semoga Allah jadikan mereka pemimpin yang cinta kepada umatnya, dicintai oleh umatnya. Allahumma amin. Begitu juga dari aparat pemerintah, jika ada kepala desa. Masya Allah. Kalau sudah kepala desa ada, biasanya bawahnya ikut ada. Oh nggak ada? Dari TNI-nya, dari Polri-nya kita doakan. Bapak Ibu, terakhir ngedoain kepala desa kapan? Ya, kita doakan. Mudah-mudahan aparat pemerintahnya, kepala desa dan ke bawahnya sampai RT, TNI, Polri-nya, Allah jadikan pemimpin yang cinta kepada rakyatnya. Amin. Dan dicintai rakyatnya. Amin. Allahumma amin. Begitu juga kepada semua yang hadir malam ini Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa khusus, semoga datangnya kita ke sini membawa dosa, membawa kesulitan, membawa kesusahan, membawa masalah. Pulang dari acara ini, dari sini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah lapangkan urusan kita, Allah gampangkan ekonomi kita, dan insya Allah kita memperoleh keberkahan dunia wal akhirah. Allahumma amin. Terakhir kepada para panitia, ini mereka itu paling capek Bapak Ibu. Iya, siapa yang pernah berpikir ini dibikin begini? Manusianya yang mana kita nggak tahu. Di lampu dipasangin begini. Acara belum mulai mereka capek. Begitu acara mulai mereka nggak ada. Ya kan, karena sudah selesai tugasnya. Mereka nggak ada yang pasang umbul-umbul. Mereka itu sebetulnya yang paling besar pahalanya. Dan di antara panitia yang paling lagi lebih besar, mereka-mereka yang ngurusin dapur. Iya. Ini saya nggak sembarangan ngomong. Pernah satu saat saya cerita sedikit. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Aqtas. Ini Bapak Ibu, kalau bikin acara maulid, kambingnya aja 1000. Kambing datang itu bukan 1-2 pak, enggak, truk-trukan. Jadi yang masak itu luar biasa capeknya. Sekali waktu rombongan yang masak ini ada yang ngeluh, bukan ngeluh, curhat. Mereka ngomong apa nih, ngobrol sambil masak. Enak bener yang jadi panitia di panggung, ketemu para habaib, ketemu para kiai, ketemu penggede-penggede. Enak bener yang ditunjuk panitia jadi penerima tamu, bisa foto, bisa apa. Lah kita, kata yang itu, kita
kena asap, panas. Udah gitu kalau makanan telat kita yang paling dimarahin. Ceritanya curhat. Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Atas, beliau wali, seorang wali besar. Habib Umar dengan karomahnya dengar curhatan. Selesai acara didatangi sama Habib Umar. Apa yang disampaikan Habib Umar kepada tukang masak yang ngurusin? Kalian orang yang paling besar pahalanya di antara seluruh. Kaget. Kok bisa begitu? Kenapa? Orang yang memberi tausiah memakai saya belum tentu yang ngedengerin girang, belum tentu. Penerima tamu belum tentu tamunya datang dia sambut dengan benar, tamunya girang. Yang di panggung belum tentu settingannya bikin enak semuanya. Tapi ketika makanan hadir, ada nggak yang nggak girang? Ada nggak makanan datang cemberut? Ada? Nggak ada. Artinya apa? Amal perbuatan tukang masak ini menggembirakan ribuan jamaah. Mereka yang paling gede. Yang di dapur dengar nggak? Yang di dapur? Ya, yang bagian masak. Kenapa hadirin sekalian? Salah satu amalan yang malaikat sampai bingung mau nyatet, itu salah satu amalan memberi makan seseorang. Makanya kalau mau cari pahala, banyak yang nggak perlu sulit. Siapa yang memberi contoh luar biasa perkara makan? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau setiap kali mau makan, cari orang yang mau diajak makan. Dan nyarinya bukan dekat. Di dalam riwayat dikatakan sampai 5 kilometer. Jalan nyari orang, ketemu mau nggak makan. Di tempat saya ini 5 kilo. Bayangin, setiap mau saking apa? Saking gede-gedenya fadilah ngasih makan. Itu makan, ngasih minum aja jadi diangkat jadi wali. Ada di perempuan yang mengalami. Ada satu orang perempuan, dia seorang yang keliru dalam kesehariannya. Atau saya buka saja. Dia seorang pelacur. Dia seorang pelacur, dia mendagangkan dirinya karena kebutuhan ekonomi. Satu saat waktu itu musim kemarau, air nggak ada, haus, dia nyari sampai ketemu satu sumur. Dengan tubuh yang sudah lemah, ada air, bingung mau ngambilnya karena nggak ada gayung. Akhirnya dia pakai sepatunya. Dengan tenaga terakhir dia ambil, dia mau minum, datang anjing, lidahnya sudah terjulur, nih anjing udah mau mati istilahnya. Akhirnya pelacur berpikir, kalau saya masih bisa nih ngambil, lah kalau anjing gimana? Akhirnya dia kasih tuh air minum ke anjing itu. Anjing minum, dihabisin, seger, anjingnya kabur. Dia mau ngambil lagi sudah gak mampu, pingsan dia. Allah Ta'ala sadarkan, bangun dari pingsannya, Allah angkat jadi waliyah. Gara-gara ngasih minum anjing. Lah bagaimana kalau ini acara ratusan orang yang ngasih minum, yang ngasih makan, syaratnya satu, ikhlas. Kalau nggak ikhlas mah percuma. Syarat kedua apa, ini kan acara maulid, ngasih makan, ngasih minum, nyumbang makanan, nyumbang minuman dengan niat apa? Ya Rasulullah, aku segarkan yang hadir, aku kenyangkan yang hadir, sabab cintaku kepadamu ya Rasulullah. Amin. Ulah amin, praktek. Ya Bu. Yang punya suami banyak gak di sini? Coba ngacung yang punya suami.
Yang nggak ngacung saya doain suaminya. Coba ngacung. Ibu sekali-sekali saya nanya tuh supaya maksudnya biar tahu, oh banyak. Yang belum nikah ini jadi ilmu. Ya, ibu sekali-kali, jangan sekali-kali. Awalan boleh sekali-kali. Habis itu yang sering. Niatin lillahi ta'ala mau nyenengin suami, sabab pengen Rasulullah tersenyum. Kuna ini tengah bulan mikir. Kalau mikir berarti ada dua nih pertanyaan. Apakah jarang nyenengin suami dengan niat? Nanti saya bahas sedikit ya. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini kita berkumpul di sini. Jangan pernah merasa ini saya begini sudah malam, begini ngantuk, jangan. Kenapa hadirin? Kalau diniatkan datang ke sini karena pertama lillahi ta'ala, yang kedua saya pengen dipandang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau punya niatan begitu di hati, nggak akan berasa yang namanya waktu. Iya, saya tadi hampir kalau nggak semuanya aturan Allah Ta'ala, mungkin saya datang bisa jadi jam 12 malam kali. Kenapa? Saya sudah siap-siap dari sore, sudah siap-siap sebetulnya mau berangkat ke sini. Subhanallah, Allah takdirkan lain. Saya ketemu Buya Mukhtar Anidom, diajak ngobrol sampai dekat maghrib. Saya mau pamit, gimana? Saya nggak pamit, saya mikirin acara di sini, sehingga apa? Mendekati maghrib, Buya mengatakan, halas ya Habib, pas ada tamu datang, Allah kirim ke tamu, sehingga Buya, Habib, ini ada tamu. Oh iya Buya, boleh saya pamit? Enggak. Saya pamit. Akhirnya terjadi saya berangkat jam 7 lebih. Tapi di jalan Allah bikin sepi itu jalan, saya nggak berasa, tahu-tahu jam 10 kurang udah sampai. Saya hanya apa? Alhamdulillah biberkati hadi Muhammad Rasulullah SAW. Makanya jangan pernah, apalagi yang kita nih butuh sama Nabi. Tanamkan tuh Bapak Ibu di hati. Saya butuh Nabi. Jangan sombong, jangan sok, jangan mentang-mentang, jangan merasa aman. Ya, bersyukur Allah takdirkan kita insya Allah jadi umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad ini pangkatnya tinggi. Yang diaku, awas tah, masih ayah koma. Saha anu diaku saha diaku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Musa alaihissalam itu ngomong, kalau aku boleh milih, aku pengen jadi umat Nabi Muhammad SAW. Saha eta? Nabi Musa. Kalau kita nih siapa? Nabi Musa aja pengen jadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan terus kalau kita nggak kepengen, kelewatan. Ya Bapak Ibu sekalian, kenapa kok nggak ada keinginan, nggak pengen bersyukur Allah Ta'ala ciptakan Nabi Muhammad SAW? Tadi yang sebelum saya siapa? Tadi yang di sini putra siapa namanya? Muhammad. Tadi Akang Muhammad menyampaikan sesuatu yang memang itu sebetulnya inti dari diri kita. Laulaka tidak Allah ciptakan dunia dan isinya.
Jangan mikir dunia dan isinya, berarti termasuk Mustafa, termasuk Kang Ujang, termasuk Kiai Syafi'i, termasuk siapapun ini semua. Ini Allah nggak akan ciptakan, Bu, Ibu, nggak ada. Nih, bapak-bapak di sini semua, mau yang pangkat apa kek, mau yang hartanya seberapa kek, mau yang model apa, nggak ada. Allah nggak bakal ciptakan. Kalau Allah tidak akan menciptakan baginda Nabi besar Muhammad, berarti apa Pak maknanya, hikmahnya, rahasianya apa? Semua nikmat yang kita peroleh ada jasa Nabi. Paham? Paham? Semua nikmat yang kita peroleh ada jasa Nabi. Kenapa? Nggak bakalan kita merasakan nikmat, nggak bakalan kita dapat nikmat kalau Allah Ta'ala tidak akan menciptakan baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saya suka ketawa kalau ada orang yang, wah itu punya siapa? Punya saya, Bib. Di mana? Oh ada, Bib, sertifikat. Sertifikat no? Sertifikat hak milik. Satu acan sertifikat hak milik no? Girik. Atau akte jual beli, terus girik. Sebelum girik, egendom, zaman Belanda. Sebelum egendom, kerajaan, nggak ada surat. Sebelum kerajaan, hutan. Terus gimana ceritanya jadi surat sertifikat hak milik? Padahal yang punya sertifikat hak milik, hakiki, jelas, paten, mutlak. Dunia dan isinya yang punya sertifikat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Tadi tidak aku ciptakan dunia dan isinya kalau bukan karena engkau. Sertifikat. Yang punya tanah pernah nggak terima kasih sama Nabi? Terus ngerasa sertifikat hak milik di mana? Diurut-urut tuh ada sisi gelapnya, diurut-urut nih. Oh saya beli dari si Fulan. Oh si Fulan dari mana? Oh si Fulan dari warisannya. Oke. Terus bapaknya dari mana? Bapaknya juga warisan dari kakeknya. Terus kakeknya kalau nggak salah pemberian dari zaman Jepang. Jepang ngasih dasarnya apa? Ya pokoknya gitulah. Ada sisi putusnya. So kalau nggak percaya, diruntut hartanya. Ada sisi putusnya. Kenapa? Karena yang punya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau punya apa-apa, punya harta, setidak-tidaknya ngucap, ya Rasulullah, sabab wasilah engkau ya Rasulullah. Allah ciptakan tanah ini dan tanah ini sekarang aku yang memiliki. Terima kasih ya Rasulullah. Aku tidak bayar kepadamu, enggak ngasih apa-apa, dapat. Maka jangan heran Bapak Ibu, pangkat manusia paling tinggi tidak ada melebihi Rasulullah. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh keadaan. Ini malam ini namanya alam pesantren. Artinya keadaan pesantren malam ini. Ketika seorang ibu hamil dikatakan alam rahim. Ketika yang meninggal dikubur masuk alam kubur, keadaan kubur. Keadaan kubur teh macam-macam. Ada mayitnya, nanti ada malaikat masuk, ditanya, ada siksa kuburnya. Itulah alam kubur. Ada lagi alam dunia, keadaan dunia. Ada lagi alam akhirat, keadaan akhirat. Ada lagi alam barzah, alam mahsyar, alam yaumil hisab.
alam kiamat. Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Kebayang tepat tuh. Rumah kita tuh alam bukan? Hah? Alam bukan? Alam rumah, keadaan rumah. Di situ ada Rasulullah SAW. Rahmat gimana rahmat? Rahmat nggak pandang bulu. Mau ahli maksiat dapat, ahli ibadah dapat, mau muslim dapat, non muslim dapat. Ya, memangnya orang kafir yang sekarang non muslim nggak minum air? Minum nggak? Minum. Nggak makan beras? Nggak makan nasi? Makan. Mereka makan dari mana? Rahmat Nabi Muhammad SAW. Karena rahmat, makanya digambarkan Bapak Ibu, hujan itu rahmat. Hujan milih-milih nggak Pak? Eta bumi, eta ahli maksiat. Minggir. Enggak. Mau ahli maksiat, ahli ibadah, muslim, non muslim, binatang, bukan binatang, manusia, semua kena air hujan. Maka dikatakan rahmat. Tapi berkah khusus buat kita. Non muslim mimpi dapat berkah, gak bisa. Ahli maksiat gak bisa. Ya, jadi kalau berkah khusus orang-orang soleh dan yang nempel kepadanya. Iya Bapak Ibu, makanya kalau mikirin Nabi itu jangan cuman sosok manusia. Jelas dikatakan Rasulullah SAW bashar lakal bashar, manusia tapi nggak seperti manusia pada umumnya, nggak kayak kita, tapi manusia. Iya, Rasulullah makan sama kayak kita, minum sama kayak kita, tidur, menikah, dagang, berjuang, sama. Rasulullah punya rambut, punya kayak kita. Tapi Rasulullah SAW tidak seperti manusia pada umumnya. Di antaranya apa Bapak Ibu? Keringat Nabi wangi. Keringat orang mekar. Makin keringetan makin Rasulullah SAW ibu bapak makin keringetan makin wangi, sehingga Ummu Salamah itu ngumpulin keringet Nabi, dimasukin wadah, dijadiin parfum. Ada manusia seperti itu? Ada. Rasulullah SAW Bapak Ibu nggak punya bayangan. Kenapa? Cahaya matahari, cahaya yang pada umumnya kalah. Kenapa? Pangkat Nabi Nur fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Jadi sinar matahari kita bisa. Rasulullah nggak punya bayangan. Beda sama kita. Ya. Apalagi banyak Bapak Ibu manusia yang dipanggil oleh Allah Ta'ala, disiapkan perangkatnya, dibawa menemui Allah Ta'ala, Rasulullah SAW. Maka kalau yang cerdas, ini untuk para santri, ustadz, kiai, hapunten, ini khusus nih, saya sampaikan sedikit. Syahadatnya kita aja dibantu sama Nabi. Iya, ketika syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi itu ada dua, bersaksi secara batin dan akal, bersaksi secara zahir. Yang bersaksi menyaksikan secara zahir siapa? Lah kita ini cuma diwakili sama Nabi. Makanya Rasulullah ketika melihat keagungan Allah Ta'ala, mengucapkan at-tahiyat, dilanjutkan dengan apa? Disalam oleh Allah Ta'ala, assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Ini kan dibaca waktu sholat. Rasulullah bawanya apa? Assalamu alaina.
keselamatan pada kami wa ala ibadillahi sholihin. Rasulullah nggak egois. Assalamu alaina di situ Rasulullah mewakili umatnya di dalam apa? Perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Nggak pada mikir, makanya nganggap Nabi, oh Nabi ini yang nerima wahyu, sebelah gitu. Bahkan ada sebagian umatnya, sebagian orang Islam yang sampai menganggap Nabi itu cukup di situ, jangan diagung-agungkan. Tegah hati. Iya, nyebut Sayyidina nggak boleh. Ada umat Islam yang begitu. Jangan panggil, nggak boleh. Panggil nama dari mana? Karena Rasulullah yang ngomong. Apa yang dia ngomong Rasulullah? Mereka pakai dalil, hati-hati. Mereka pakai dalil. Nih dalilnya, ketika Rasulullah ditanya, siapa engkau? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ana abduhu wa rasuluhu. Rasulullah bilang, aku hamba. Kenapa kalian muliakan pakai sebutan Sayyidina, wa maulana, wa syafi'ina? Tidak dilakukan oleh Nabi. Astaghfirullahaladzim. Karena pikirannya pendek, pikirannya Allah tutup, hatinya Allah tutup, hatinya tidak Allah hidupkan. Makanya begitu, hatinya tidak ada mahabbah kepada Rasulullah SAW. Saya mau nanya Bapak Ibu sekalian, siapa yang sebenar-benar hamba? Siapa? Rasulullah SAW. Berani kita ngaku hamba? Makanya saya suka ngomong sama Pak RT, besok-besok Pak RT, kalau ada ngidar sumbangan apapun itu, terus ada yang ngomong di kampung ini, Pak RT mana Pak RT? Ayah RT, ayah? Mana RT? Oh, nyumput RT-nya. Atau panitia suka kan, misalnya acara maulid atau 17-an. Niatnya sih tawadhu, niatnya merendah. Tapi jadi salah kaprah. Waduh, yang nyumbang 1 juta. Oh, yang nyumbang 1 juta juga sama. Ngasih 1 juta, tulis nama Pak RT, namun kayak acara umum kan ya. Nah, ada abdi pan 1 juta. Nah, ada yang mau nyumbang. Cuman nyumbang 50.000 umpama apa 25.000. Tawadhu 25.000 disaha Mas Pak RT ditulis hamba Allah. Ayah model gitu aja tuh. Yang nyumbang 1 juta batal gara-gara apa? Dia sombong minta disebut namanya, pahalanya nggak ada. Ini yang 25.000 lebih edan lagi. Kenapa? Nulisnya hamba Allah. Sedangkan hamba Allah ini manusia yang tidak pernah melawan kepada Allah Ta'ala, manusia yang taat kepada Allah Ta'ala, tidak bermaksiat, manusia yang benar-benar mengabdi, maka dibilang hamba. Siapa yang pangkat sebenar-benar hamba? Ya Rasulullah. Makanya Rasulullah ngumumin, ana abduhu wa rasuluhu. Aku hambanya. Nabi nggak pernah hianat sama Allah Ta'ala. Nabi nggak pernah nentang Allah Ta'ala. Nabi taat dengan semua perintah Allah Ta'ala. Maka pantas Nabi ngaku ana abduhu wa rasuluhu, dan utusannya. Lah kok dijadiin dalil? Padahal abduhu itu pangkat, setinggi-tinggi pangkat. Kita nyebut Sayyidina wa maulana wa syafi'ina masih kalah dengan pangkat abduhu, karena membawa nama Allah Ta'ala. Hu-nya di situ hu Allah. Karena nggak paham malah dijadiin dalil. Nabi aja nggak mau. Ditambah dalil satu lagi, Nabi pernah melarang, jangan engkau memanggil sebutan-sebutan sebagaimana umat Nabi Isa memanggil kepada Nabi Isa. Itu lagi dijadiin dalil. Padahal yang dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Karena umat Nabi Isa kebablasan, memuji sampai ujungnya bilang Nabi Isa anak Tuhan. Itu yang dilarang.
Bagaimana Nabi melarang tapi Nabi melakukan? Kan nggak masuk teka kontal ku akal. Nabi melarang tapi Nabi manggil istrinya Siti Aisyah apa? Ya Umairah, pakai sebutan wahai pipi yang kemerah-merahan, sebutan cinta. Masa Nabi melakukan, Nabi melarang, umatnya memanggil dengan sebutan cinta? Mungkin. Yang dilarang sama Nabi kebangetan, kelewatan sehingga menyebut anak Tuhan. Itu yang dilarang. Pangkat mulia, abduhu, hamba Allah. Saya aja gak berani mau ngomong hamba. Aduh, maksiat masih jalan. Ini nyumbang 25.000 wanian hamba Allah. Terus kumaha tuh, Bib? Pan era namun disebat nama teh kapil diganti we 25.000 Pak RT. Tulis naonnya setelah Pak RT makhluk Allah. Mas beres, makhluk Allah memang banyak macamnya. Yang ahli maksiat lah, yang beginilah, yang begitulah, pantas dibilang makhluk. Karena memang ciptaan. Ya, mulai besok jangan nulis hamba, nulisnya makhluk. Jadi makhluk halus. Yang satu niat kasih gede batal gara-gara sombongnya, yang kecil pengen tawa tuh malah kebablasan. Jadi dua-duanya rungkat, rungsing lah. Ya hadirin hadirat rahimakumullah. Sedemikian tinggi pangkat Nabi Muhammad SAW. Seharusnya kita sebagai umat, karena kita yang ngaku. Awas sih bolak-balik saya ingetin. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dalam hati, ya Allah gobulkan. Ya Rasulullah akui. Begitu ngomong umat. Hari ngaku mah gampang, diaku anu susah teh. Iya. Coba aja tuh para istri. Gimana Bu? Ibu istri soleha tuh Bib. Aku gampang. Yang susah tuh di aku. Ibu sekali-kali nanya sama suami, wahai suamiku, apakah aku istri soleha? Nah, gitu. Jadi kalau suaminya terus ngedem, nah berarti tanda tanya. Kalau suaminya senyum, ya pokoknya gitulah Bu. Nah, begitu juga suami. Ngaku saya Beb, alhamdulillah saya jadi suami, ada suami soleh. Ngaku. Datangin istri, ngomong, wahai istriku, apakah aku suami soleh bagimu? Itu nanti kalau istrinya prek. Ya Bu. Iya, jadi ngaku tuh paling gampang. Yang susah itu aku. Contoh, gampang saya ngaku. Hadirin hadirat sekalian, saya umumkan malam ini. Saya sekarang menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Gampang tuh? Gampang. Terus saya minta persetujuan. Leres? Nah, nggak di aku. Ya, yang jadi anak-anak sama, yang belum ada nikah nih, yang masih anak-anak, remaja putri, remaja putra. Jangan, alhamdulillah Beb, saya anak yang berbakti kepada orang tua. Ngaku, tanyanya sama orang tua, Bapak, Ibu, apakah saya anak yang berbakti? Kalau terus ibunya ngambil kaca ke anaknya nih, ini tapi ngaca. Semua begitu, makanya apa? Yang dikejar itu gimana caranya diaku. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita ngaku.
dikejar, cari gimana caranya, berdoa terus ikhtiar supaya diaku sama Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah diaku sama Nabi, beres. Iya, di dunia aja, urusan dunia, urusan sampah aja jalan. Begitu diaku, saya tak, oh itu mah kepercayaan bupati. Terus nanya nih ke bupatinya, Pak, Bupati punten, eta bapak kepercayaan bapak? Oh iya. Langsung, waduh benar berarti. Nah sekali-kali itu berjuang, ikhtiar, cari muka, cari perhatian, berjuang. Gimana caranya Nabi Rasulullah SAW ngakui saya setidak-tidaknya Rasulullah SAW pernah tersenyum karena perbuatan saya. Gitu. Ini kan acara maulid, jadi saya akan terus berputar di sekitaran Nabi Muhammad SAW. Iya, adik-adik ini yang masih remaja ya, yang masih muda-muda, mulai malam ini jangan kalian pasang idola lain. Tertinggi idola kalian adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pasang tuh idola, benar-benar idola. Nah kan bingung, saya jadi idola tapi saya nggak ngerti, cari tahu. Kenapa? Pemimpin, tidak ada pemimpin yang melebihi Rasulullah SAW. Dagang, ekonomi nih, nggak ada cara dagang yang bisa ngalahin cara dagang Nabi. Makanya orang kafir teori ekonomi seabrek-abrek paling ngeri sama teori ekonomi yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Paling ngeri. Cuman kita umatnya nggak mau praktek. Ada yang tahu cara dagang Nabi? Ini yang bapak-bapak nih. Pak, coba yang sekarang pangkatnya pedagang, angkat tangan. Sieun ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bayangkan cara dagang Nabi. Cara dagang Nabi. Umpama Rasulullah beli air ini 2.000. Cara dagang Nabi. Menjual caranya, saya beli 2.000. Mau ditambahin berapa? Foto. Nah sementara umat Islam banyak cara dagangnya gimana? Modal 2.000 udah ditawar 2.500 masih ngomong modal gitu nggak sampai. Artinya apa? Sudah bohong. Ketika dibeli ada haram di dalamnya. Kenapa? Berbohong dengan harga. Ada haram di dalamnya. Duit keuntungan dibeliin samping, dibeliin baju koko, dipakai sholat. Dalam keterangan baju samping koko yang dipakai sholat, uangnya ada haram walaupun sedikit, maka sholatnya tertolak. Mikir. Iya makanya jangan ngomongin ibadah. Kalau saya buka semuanya, jalan kaki pada mundur bukan ke depan. Kenapa? Perkara sholat tadi dia Kang Muhammad ngebahas. Saya senyum-senyum di bawah. Sholat begini, sholat. Selalu hukum dohir yang dikeluarkan. Coba sekali-kali dibahas hukum batin sholat. Tadi perkara haram di baju itu haram batin dari pakaian. Najis pakaian, najis batinnya, najis dohirnya ya kena kotoran, itu najis dohir. Sholat kena najis, nggak boleh. Ganti bajunya, najis, kena kotoran binatang misalnya, kena darah yang banyak, nggak boleh. Itu najis dohir. Najis batin mana? Tadi beli baju ada uang haramnya. Pak, pernah mikir nggak Pak ngasih anak istri nafkah dohirnya halal,
pernah diperiksa nggak? Zahir apa batinnya nafkah? Iya, awas. Kenapa? Yang terbanyak dari kaum laki-laki, karena kaum laki-laki yang cari nafkah. Trek, ada haram secara batinnya dikasihin ke istri. Istri nggak tahu apa-apa, tapi selama itu dipakai, suami kena terus hisapnya. Bu, seumur hidup ibu jadi istri, dikasih nafkah sama suami, pernah nanya nggak sama suami? Dikasih duit 1 juta, Pak, alhamdulillah, tapi punten, saya mau nanya, ya teti mana? Mimitina teti mana ya 1 juta? Naon bu, gitu bisi ayah halal. Ayah nu kitu ayah. Ya sarua kene caroge pamajikan. Samerek. Sekali-kali tanya bu, supaya apa? Suami tersentak. Ya Allah. Istri nanya begini. Tapi nanyanya dengan sopan. Saya takut Pak. Dari 200.000 ini ada haramnya. Nanti saya beliin koko buat bapak sholat, kata Habib Mus tertolak sholat. Iya. Wudhu, ngambil air wudhu, dohir, kumur-kumur, basuh muka, tangan, kaki. Pernah nggak wudhu batinnya? Ada yang bisa jawab di sini? 500.000 cash saya kasih. Nggak apa-apa, anak Nur Mustafa juga boleh kamu jawab. Salah, kalau salah nyumbang pesantren 10.000. Pan alit ya 10. Iya. Jadi ketika wudhu itu dohir air, dohir. Batinnya kemana? Makanya ibu-ibu sekalian saya kasih tahu rahasianya, salah satunya ibu. Salah satu rahasia wudhu. Ibu nggak perlu beli alat-alat glowing, nggak perlu beli make up glowing, nggak perlu. Setiap ibu wudhu, ibu berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Rabb, luruhkan kekusaman wajahku dengan air wudhu ini. Ibu rutin begitu 40 hari, wajah ibu cerah cemerlang, nggak perlu make up. Kenapa? Karena ibu ngambil batinnya dari wudhu. Ketika wudhu, kumur-kumur, ucapkan dalam hati, ya Allah, ya Rabb, semoga dosa mulutku gugur terbuang bersama air wudhu ini. Kumur-kumur. Waktu basuh muka, ya Allah, ya Rabb, habiskan dosa di wajahku, ya Rabb, dengan air wudhu ini. Basuh tangan, ya Allah, ya Rabb, tangan ini sering dolim, ya Allah, ampuni dosa tanganku, buang dosanya sebagaimana air wudhu yang menetes jatuh. Kaki, basuh kaki, doa, ya Allah, ya Rabb, kaki hamba sering melangkah ke tempat maksiat, sering melangkah ke tempat yang tidak manfaat, ampuni ya Allah, ya Rabb, langkah kaki hamba dengan air wudhu yang hamba basuh. Itu wudhu dari sisi batin. Ayo dohir. Padahal Allah Ta'ala tidak melihat itu. Ibu kaum perempuan berlomba-lomba untuk terlihat cantik. Zaman sekarang dianggap wajar, benar, karena mereka perempuan. Tapi setidak-tidaknya seumur hidup sekali, berlomba-lombalah kalian agar hati kalian menjadi cantik. Pernah nggak berpikir sambil ngaca, dandan, kemudian ngomong,
dohir saya indah, apakah hati saya juga cantik? Makanya ibu, perempuan tuh disindir sama Rasulullah. Disindir. Seindah-indah perhiasan, wanita soleha. Seindah-indah perhiasan. Jadi ibu punya berlian sekilo lagi. Ibu punya segala macam didandani dengan seindah-indahnya. Tetap kalah seindah-indah perhiasan wanita soleh.